Apakah setiap orang yang puasa otomatis akan meraih derajat takwa? Jawabannya adalah tersirat pada keterangan Allah, la'allakum. Ini. Kalau katanya berdiri sendiri, misal tanpa la'allakum di luar Al-Quran, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum tattaqun. Wah, ini kemungkinan besar pasti semua takwa. Ya. Kalau nggak ada kata ini, tattaqun saja, tattaqun disebutkan 19 kali dalam Al-Quran. Tapi ketika menggunakan kata la'allakum 68 kali disebutkan dalam Al-Quran, maka akan berbeda pemaknaannya. La'allakum berasal dari kata la'alla plus kum. La'alla. Nih. La'alla disebutkan 3 kali dalam Al-Quran. Plus kum. Dhamir mukhattab bentuknya jamak. Kalian. La'alla ini diantara fungsinya itu bermakna taraji. Ya, apa itu taraji? Taraji, ya, bukan taraji. Taraji. Ta-ra-jim. Taraji. Ya. Yaitu huruf yang berfungsi menunjukkan harapan untuk meraih sesuatu yang hanya bisa dicapai dengan kesungguhan dan keseriusan. Huruf yang menunjukkan kepada harapan untuk meraih sesuatu yang hanya bisa dicapai dengan kesungguhan dan keseriusan. Jadi seakan-akan Allah memberi pesan kepada kita, peluang takwa dibuka bagi siapapun tanpa batas, sepanjang dia mau serius, ya, untuk mengerjakan pekerjaan takwa ini. Salatnya serius, infaknya serius, terlaksanaan Al-Quran serius, puasanya serius. Sepanjang dia serius, dia sungguh-sungguh mengerjakannya, Allah berikan jaminan kemungkinan besar dia akan mendapatkan derajat takwa. Tapi kalau cuma sekedar tahan lapar, tahan haus, bangkit malam sebagai formalitas, tapi nggak ada isi dari puasanya, nggak ada perubahan, nggak ada tanda-tanda keberhasilannya, maka berat untuk meraih ini. Dan kemungkinan masuk pada kategori yang disebutkan Nabi, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi ilal as-sahar. Tidak sedikit orang puasa nggak dapat apapun dari puasanya kecuali menahan lapar dan haus saja, dan tidak sedikit orang bangun di malam hari menunaikan tarawih, qiyam, tidak mendapatkan apapun dari qiyamnya kecuali hanya begadang saja. Ya, karena itu ayat ini memberikan pesan yang sangat dalam, walaupun baru satu disampaikan, tapi ini pokok dari penunaian ibadah puasa kita. Seakan Allah ingin menyampaikan, hei, aku beri kesempatan di bulan ini untuk mengampuni dosa kalian, melipat gandakan amal kalian, sehingga dengan lipat ganda amalan itu, dosa-dosa yang dulu bisa langsung ditutup dan digugurkan. Bahkan bisa Allah turunkan seketika, mohon maaf, ampunan dari semua dosa. Rahmat diturunkan, maghfirah kemudian diturunkan, kemuliaan diberikan, malam al-qadar kemudian diberikan, dan keindahan ditampakkan di bulan ini. Ya, karena itu kata Allah, seriuslah kalian dalam menunaikan setiap amalan-amalannya, jaga itu sampai wafat, sehingga kalian punya kebanggaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin jika ada satu pelatihan mengatakan begini, Anda semua akan dilatih, dikumpulkan semua oleh satu perusahaan, Anda akan masuk pada training. Orang yang lulus training ini akan mendapatkan hadiah-hadiah berikut: rumah mewah 9 tingkat, ya, luasnya tambah tanah 5 hektar, ya, mobilnya dapat 10, pertama Ferrari, 2 Lamborghini, 3, 4, 5, 6 terus sampai dengan 10-nya, ya, dapat harta emasnya 10 ton, ya. Anda harus ikuti 30 hari, malamnya ini yang dikerjakan, siangnya begini, disiplin, waktunya disiplin. Anda istirahat silahkan, lakukan ini, tinggalkan ini selama 30 hari. Kalau Anda diberikan semacam itu, apakah kemudian Anda akan sia-siakan? Saya yakin semua yang akan ikut training itu akan sungguh-sungguh mengerjakannya demi mendapatkan apa yang disebutkan tadi. Sedangkan Allah adalah yang maha kaya, adalah yang maha punya, adalah yang maha segalanya, yang lebih daripada apa yang disampaikan tadi bisa Allah berikan kepada kita. Dengan satu titik surganya saja sudah melampaui segala penderitaan yang pernah kita rasakan, dan tidak ada beban dalam mendapatinya. Maka
Jika ada orang dijanjikan lebih daripada apa yang dikatakan tadi, belum serius juga, maka dengan cara apa lagi Allah mesti membahagiakan kita? Sungguh, orang takwa itulah orang yang akan dibahagiakan. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah supaya kalian bahagia. Orang takwa akan ditambah pengetahuan. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka akan ditambahkan pengetahuan kepadamu. Orang takwa akan diringankan beban hidupnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dimudahkan segala rezekinya, bahkan dari sisi yang tidak dia duga. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini gambaran Al-Baqarah 183. Tinggal kita mengeluarkan agenda-agenda yang Nabi sering lakukan saat masuk bulan Ramadan itu, yang sebagian sudah saya turunkan. Tinggal Anda bikin tabelnya ya. Ya, saya kasih contoh begini. Ya, saya hapus dulu ya. Baik. Buat begini ya. Ini Masya Allah Alhamdulillah ya Allah, semoga Allah muliakan para guru-guru yang telah mengajarkan kami. Walau dengan satu huruf, ya Allah, berikan pahalanya kepada mereka, limpahkan rahmat kepada mereka ya Rabb. Saya waktu kecil itu, mudah-mudahan anak-anak sekarang pun bisa mengikutinya, atau sekolah-sekolah bisa memberikan itu ya, walaupun sekarang online ya, pakai daring dan seterusnya ya. Saya kan masih masuk generasi milenial ya, usia pun masih 36 ya, tapi masa kecil saya pun ini masih ada. Jadi di sekolah itu dibikinkan kita kegiatan Ramadan, dan ternyata itu memang sunnahnya di Al-Quran begitu. Masih ingat gak teman-teman yang seangkatan atau di atas saya bahkan, bukankah saat Ramadan kita diberi buku khusus sholat, ya kan? Selama 30 hari ya, setiap lembarnya itu kan 30 hari, masih ingat gak? Tulis di sininya rawatibnya, turunkan ya kan? Misalnya duhanya ya, sampai dengan salat mutlaknya misalnya, sampai dengan kemudian malamnya, tarawihnya ya. Terus ini ada kolomnya tuh kan, diurutkan hari pertama kan, hari kedua sampai hari ke-30. Dikerjakan nggak? Rawatib full nggak? Kalau bisa dirinci lagi nih yang 12 itu, rincikan ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, kan? 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 12 jumlahnya ya. Kalau mau ditambah sama yang mutlak silakan, 4 rakaat sebelum asar misalnya, kan? Kemudian 2 rakaat sebelum isya, boleh tambahkan lagi ya. Kalau tambahkan dengan duha, tambah salat syuruknya, tambah tarawihnya, masukkan ke sini ya. Tunaikan checklist, tidak ditunaikan silang, kasih keterangan kenapa. Tuliskan di sini, kenapa nggak tarawih? Perempuan Ustaz, datang bulan. Oh, nggak apa-apa, dah, itu bisa diganti di hari setelah Ramadan. Laki-laki Ustaz, datang matahari. Nggak ada, nggak usah ngarang. Tanyakan, coret, kasih keterangan. Kamu sudah ahli surga ya? Kamu sudah takwa ya? Kamu sudah soleh ya? Sampai meninggalkan amalan ini. Tuliskan lagi di atasnya, Nabi aja kerjakan, masa ente yang bukan Nabi nggak mengerjakan? Bisa, untuk motivasi ya. Tambahkan lagi kalau perlu, katanya pengen hidup muda, katanya pengen bahagia, katanya pengen begini, bagaimana engkau bisa mendapatinya? Salat sunnah aja engkau tinggalkan. Tambahkan, turunkan ini, bikin kurikulumnya ya. Kemudian Al-Quran, bikin lagi teman-teman sekalian ya. Al-Quran misalnya mau baca sampai hari keberapa khatamnya, tilawah mau sampai kapan, terus menghafal misalnya target 1 juz, 2 juz kah, seperti yang pernah saya sampaikan, atau 30 juz ya. Kemudian infak misalnya, Anda punya anggaran berapa, dibagi ke 30 supaya nggak blek semua di hari pertama habis. Bagi, hari pertama punya amalan, kedua punya amalan, hari ketiga punya amalan, terus sampai ke penghujungnya. Maka kita dilatih oleh Allah ya, dengan mengikat pada kita untuk beramal khusus untuk Ramadan, minimal zakat fitri itu ya. Ini gambarannya, kita turunkan sehingga menjadi kurikulum yang bisa kita uraikan. Ini baru pokoknya, belum masuk kepada hukum-hukumnya ya. Bagaimana kalau sakit, bagaimana kalau kemudian di perjalanan, bagaimana kalau situasi lockdown begini, bagaimana kalau ada yang positif ya, misalnya kena ujian COVID-19, apakah dia harus puasa atau tidak dan sebagainya. Bagaimana dengan dokter yang harus pakai APD dan seterusnya, atau perawat dan seterusnya. Nah, itu bahasan yang berbeda.
ya.